Halo semuanya, apa kabar? Pasti baik semua dong, apalagi untuk mulai belajar bahasa Inggris hari ini. Oke, perkenalkan, saya Alia Rani Pinasti. Kalian bisa manggil saya Miss Alia. Dan hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang giving announcement atau pengumuman. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing dan setelah itu kita mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Announcement atau pengumuman. Pasti dari kita semua itu udah umum lah ya mendengar announcement atau pengumuman ini. Pengumuman atau announcement ini tuh ada banyak sekali di lingkungan kita. Di sekitaran kita tuh banyak banget. Mulai dari ada pengumuman di daerah lingkungan tempat kita tinggal, di lingkungan sekolah, di tempat umum kayak mall, terus kayak stasiun, bandara, tempat pembelanjaan, dan lain-lain. Selain dari pengumuman yang bersifatnya suara atau yang diucapkan, pengumuman itu juga banyak dalam berbentuk tulisan seperti pengumuman kelulusan, pengumuman atau hasil pencapaian, dan lain-lain. Pada dasarnya, announcement atau pengumuman ini bersifat formal, berisikan tentang informasi yang akan datang atau sedang terjadi juga. Lalu, apa sih tujuan dari announcement atau pengumuman ini? Tujuan dari pengumuman ini sendiri adalah sebagai bentuk untuk menyampaikan informasi terkait apa yang telah terjadi maupun apa yang akan terjadi. Seperti yang tadi udah kita bahas. Nah, setelah kita udah paham dan mengenal apa itu pengumuman, selanjutnya kita akan membedah apa isi dari pengumuman itu. Jadi, pengumuman atau announcement itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu adalah pembukaan atau opening. Yang kedua itu adalah konten. Yang ketiga itu yang terakhir adalah closing atau penutup. Nah, untuk yang pertama, opening ini atau pembukaan itu berisikan nama maupun tema utama dari event maupun keperluan yang akan diumumkan. Bisa berupa judul, akan memberikan kalian atau target informasi yang jelas terkait hal yang telah terjadi ataupun akan terjadi berikut dengan tujuannya. Nah, selanjutnya itu yang bagian kedua adalah konten. Nah, konten ini tuh berisikan detail informasi terkait dari judul seperti tanggal dan waktu, lokasi, kontak, dan orang yang akan berpartisipasi dan lain-lain, karena orang-orang akan mengetahui kapan dan di mana event tersebut telah terjadi atau akan terjadi dan siapa saja yang turut diandalkan di dalam dari pengumuman ini. Selanjutnya, struktur terakhir itu adalah penutup atau closing. Nah, di closing ini berisikan informasi terkait seperti nomor kontak yang dapat dihubungi dan pengirim atau bahkan ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya setelah kita sudah paham tentang apa itu pengumuman dan juga bagian dari struktur-strukturnya, selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaan untuk sebuah pengumuman dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris tentu memiliki syarat atau rules berbeda dalam pembuatan pengumuman dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Language feature atau ciri kebahasaan dalam membuat pengumuman dalam bahasa Inggris, yang pertama itu menggunakan simple present. Simple present ini digunakan untuk menyatakan jadwal, fakta, atau juga kejadian yang sedang berlangsung. Pada rules simple present, untuk kalimat positif itu terdapat subject, verb 1 plus complement. Contohnya, BTS and EXO attend the Grammy 2021. BTS and EXO sebagai subjek, attend sebagai verb 1, dan komplementnya The Grammy 2021. Selanjutnya untuk kalimat negatif, kita tetap menggunakan subjek,
lalu ditambah do not, dan verb one, tetap verb one ya, plus complement. Seperti contoh, BTS and EXO do not attend the Grammy 2021. Nah, kalau untuk kalimat tanya, strukturnya tidak jauh berbeda, hanya saja di depan, bagian depan ini kita tambahkan do. Do plus subject plus verb one plus complement. Dan question mark. Seperti contoh, do BTS and EXO attend the Grammy 2021? Mudah ya. Selanjutnya dalam simple present sendiri ada rules kedua yang mana di sini diperuntukkan untuk subjek yang singular ya. Nggak beda jauh. Di sini cuma perlu ditambahin s atau is di akhir dari verb. Nggak jauh beda dari yang rules pertama. Untuk strukturnya kita tetap menggunakan subjek, tapi di sini yang untuk singular plus verb one plus s atau is untuk verb one-nya, lalu plus complement. Contohnya, the registration closes this afternoon. Jadi untuk verb one-nya close ditambahkan s, karena close itu berakhir dengan huruf vokal, jadi ditutup dengan huruf s. Nah, sedangkan untuk kata yang berakhir dengan huruf konsonan itu kita tambahin is, seperti wash jadi washes, dress jadi dresses, relax jadi relaxes. Nah, kalau ada satu lagi nih, yaitu kata yang berakhiran dengan huruf y. Contohnya carry, kita tambahin dengan es juga, tapi harus ada i-nya. Salah. Maksudnya y-nya itu kita ubah jadi i. Contohnya carry jadi carries, copy jadi copies, study jadi studies gitu. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ya ke kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif ini, kalau yang sebelumnya kita pakai do not, kita di sini pakai does not. Jadi strukturnya itu subject, does not, verb one plus complement. Contohnya, the registration does not close this afternoon. Mudah ya. Oke, kita langsung lanjut aja nih ke kalimat selanjutnya, yaitu untuk syarat yang kalimat tanya. Seperti tadi sama, kita pakai does juga awalnya. Does plus subject plus verb one plus complement. Contohnya, does the registration close this afternoon? Gampang kan? Oke, ini adalah bagian untuk ciri kebahasaan yang pertama dari simple present. Sekarang kita lanjut ke ciri kebahasaan yang kedua, yaitu simple future tense. Nah, untuk simple future tense ini biasanya tuh untuk menyatakan suatu ide, pernyataan, atau perbuatan yang akan datang atau akan terjadi di masa depan. Contohnya kayak akan ada pemadaman listrik di jam 8 nanti gitu. Atau kayak nanti ada fogging di area depan rumah. Atau akan ada libur 2 minggu karena ada pandemi gitu. Nah, untuk dalam bahasa Inggris di sini strukturnya itu, nah untuk simple future tense ini struktur yang digunakan itu menggunakan subject plus modal plus verb one plus complement. Nah, contoh modal tuh kayak will, shall, can, must, may, would, could, should, might, ought, dan lain-lain. Contohnya ya, student will join the singing contest in SMA 3 Jakarta. Di sini modalnya itu will, verb one-nya itu join. Pokoknya gampang banget kalau untuk simple future tense ini, benar-benar simple aja. Untuk kalimat negatifnya kita menggunakan subject, modal, not, plus verb one, plus complement. Untuk contohnya gampang banget. Cuma ditambahin not aja di antara modal dan verb one.
The student will not join the singing contest in SMA 3 Jakarta. Lalu untuk kalimat tanyanya kita balik aja. Jadi modal dulu, lalu subject, lalu verb one, lalu complement. Contohnya, will the student join the singing contest in SMA 3 Jakarta? Nah, gampang kan? Gampang banget dong. Lalu selanjutnya nih ada sebuah ciri kebahasaan yang biasa digunakan itu adalah imperative sentence atau kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini biasanya digunakan sebagai seperti instruksi, nasihat, sugesti, peringatan, ataupun bisa juga sebagai undangan. Contohnya menggunakan infinitive to atau kata kerja pertama. Contohnya kata kerja pertama di sini dia tunggal aja dengan kata kerja plus subjek. Contohnya join us. Jadi cukup udah join us saja itu sebagai kalimat perintah atau imperative sentence. Bisa juga ditambah let's plus verb one. Kayak tadi kata kerja ditambah kata kerja pertama yang tunggal tadi itu. Jadi contohnya let's join us. Atau bisa juga ditambah pakai please. Jadi please plus verb one plus complement. Contohnya kayak please contact the number below if you have the information. Atau kalimat negatifnya bisa please plus do not plus complement. Kayak please do not be late, itu juga bisa. Gitu. Wah, nggak terasa kita udah sampai di ujung dari pembahasan pelajaran kita hari ini. Gimana nih teman-teman semua? Mudah kan belajar bahasa Inggris? Apalagi tentang materi giving announcement ini sangat-sangat ringkas dan sedikit deh kalau menurut aku. Harusnya bisa ya. Dan aku jamin kalian udah bisa bikin announcement atau pengumuman kalian sendiri pakai bahasa Inggris. Oke, jangan lupa banyak berlatih ya di rumah. Untuk pelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah karena lancar. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Makasih udah nonton pembelajaran dari aku. Semoga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.